Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website, khususnya adalah berkaitan dengan update konten, yaitu temanya bagaimana kita bisa konsisten update konten, caranya ya. Jadi salah satu permasalahan penting dalam website itu biasanya kita tidak konsisten update ya. Jadi pertama semangat, setelah itu kemudian nggak update lagi padahal website atau apapun ya di dunia online itu update konten adalah nyawa yang cukup penting ya, apalagi di dunia mesin pencari. Kalau Anda tidak update biasanya tidak dianggap sebagai website yang bagus. Nah, kami akan berbagi pengalaman bagaimana kami bisa konsisten update. Nah, kalau kami kan setiap hari ya, satu hari itu satu. April tanggal 7 satu, April tanggal 8 satu, April tanggal 9 satu. Nah, bagaimana kok kami bisa demikian? Nah, ini beberapa pengalaman kami. Pertama, agar konsisten update adalah Anda paham kebutuhan pembaca terkait niche website Anda. Contoh ya, website kami ini kan di pasar modal, yaitu terkait dengan dunia saham, investasi. Maka Anda akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan visitor terkait dengan tema-tema dalam dunia pasar modal. Nanti Anda sesuaikan dengan website Anda. Yang di kami itu kebutuhannya hanya dua, yaitu cara membeli saham di harga murah ya. Caranya bagaimana? Maka kami tahu teknik membeli, teknik menjual. Nah, di dunia pasar modal hari ini cukup banyak sekali tema-tema yang harus ditulis. Teknik membeli, ada analisa apa, ada analisa apa. Yang kedua adalah review perusahaan. Ya, itu bisa sektor properti, bisa sektor keuangan, bisa sektor pertambangan, dan ini jumlahnya sekitar 700-an. Jadi kalau 2 tahun saja saya setiap hari review perusahaan nggak akan habis. Nah, ini saya sudah tahu, jadi kira-kira temanya apa aja, saya nggak pusing untuk memilih tema ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau dalam dunia pasar modal misalnya, kalau HP itu kan Xiaomi versus Oppo misalkan, sama di dunia pasar modal juga Antam versus MDKA seperti itu. Jadi kita nggak akan habis. Nah, Anda harus tahu ini terlebih dahulu. Bagaimana? Maka kalau Anda lihat website kami, ini kan temanya analisa saham BMTR. Ini analisa perusahaan. Kemudian cara mengurangi risiko investasi saham. Ini kan cara dalam teknik membeli atau menjual ya. Ya seperti itu, hanya seputar itu aja, tapi kita variasinya cukup banyak. Jadi kita tahu, oh temanya seperti ini. Nah, ini biasanya kami pecah ke dalam banyak aspek. Ya, biasanya di tabel kita buat teknik membeli ini apa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teknik menjual apa aja temanya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus seperti itu, sehingga persoalan pokok dalam hal apa yang mau kita tulis sudah selesai. Yang kedua adalah setiap website itu punya tambahan yang tidak begitu dibutuhkan tapi menjadi hiburan. Nah, yaitu dalam website kami itu biasanya ada namanya inspirasi investor, cerita investor, pesan investor, pengalaman unik di saham. Kalau kami contohnya ya, ini kan ada film investasi. Ini sebetulnya yang nyari tidak begitu banyak lah, tapi ya kami adakan sebagai hiburan kalau dia baca. Nah, kita sudah tahu ini petanya. Nah, Anda harus buat terlebih dahulu sebelum kita bicara konsisten dalam update konten. Nah, Anda buat seperti ini ya. Yang berikutnya adalah ukur kemampuan. Jadi kalau misalkan di website ini Google itu memperhatikan konsistensi ya, itu sisi awal. Kalau kemampuan kita itu 2 hari sekali, maka jangan memaksa 1 hari sekali. Ingat itu. Kalau kemampuan Anda 1 minggu sekali, maka jangan memaksa 1 minggu 3 kali. Itu terlebih dahulu. Maunya ukur kemampuan.
bisa 1 hari 1 kali, bisa 1 hari 2 kali, bisa 2 hari sekali. Nah kalau kami kemampuannya 1 hari 1 kali. Sudah belum pernah kami mengupdate di website ini 1 hari 2 kali, belum pernah. Jadi rata-rata kami update 1 hari sekali. Nah ini penting, nanti kalau misalkan Anda mau nyoba, saya coba 1 hari sekali deh, sebelumnya 2 hari sekali, ya cobanya pelan-pelan. Bisa nggak seperti itu. Nah untuk website pribadi menurut kami 1 hari sekali itu sudah bagus ya, apalagi tidak bertema news ya. Kalau news seperti model detik, model apa, itu memang harus banyak Anda. Nah kalau kami kan satu niche, maka 1 hari sekali menurut kami sudah cukup. Maka Anda ukur terlebih dahulu kemampuan, saya sekian. Kalau sudah terukur kemampuan, baru kita melakukan yang namanya update. Yang pertama adalah luangkan waktu khusus mencari judul dan bahan. Saya biasanya mencarinya itu malam ya, setengah jam biasanya. Biasanya jam 8 sampai jam 8.30. Nah ini kami cari bahan. Bahannya dari mana? Biasanya salah satunya kami nyari rujukan di website-website lain. Contoh seperti website ini, Investopedia. Ini website terkenal dalam dunia pasar modal di luar negeri ya. Nah saran kami kalau Anda punya website satu nih, cari aja website rujukan yang ada di luar negeri sana. Biasanya website luar negeri itu ulasannya cukup dalam ya, cukup banyak. Nah itu bisa jadi itu rujukan kita. Nah coba lihat ini, cukup banyak sekali pilihan tema-temanya. Jadi ini, dan sangat fokus, biasanya satu niche sangat fokus. Nah kami selalu melakukan itu. Nanti biasanya kalau kami mau review sebuah saham, misalkan saham ini BMTR ini, kami akan membuat seperti ini bahan-bahannya. Nah ini kami buat terlebih dahulu sebelum besok menulis. Tahun ini labanya sekian, pemegang saham. Kami tidak buat tulisan terlebih dahulu, tapi kami mengumpulkan bahan. Ini di malam hari ya, setengah jam lah kita luangkan. Jadi biasanya kenapa kami luangkan waktu seperti ini? Karena biasanya mencari bahan dengan menulis kalau digabungkan menjadi pekerjaan yang sangat lelah sekali. Maka kami pisah biasanya. Ini di malam hari, kemudian kami tulis berikutnya. Nah nulisnya kapan? Nah kami nulis waktu khusus itu pagi hari. Kami butuh waktu sekitar 1 jam, 5:30 sampai jam 6.30. Jadi pekerjaan website itu sebenarnya nggak begitu susah ya, hanya meluangkan 1,5 jam lah dalam sehari ya seperti itu kami nulis. Nah ini tulisan kami biasanya panjangnya sekitar 600 kata. Nah kami seperti ini, 600 kata sepanjang ini. Nah yang tadi bahan kami masukkan, kami narasikan, bahan ini kami narasikan ya seperti itu. Nah kemudian kalau sudah, jika ada waktu kosong, misalkan Anda bengong ya, lebih baik Anda buat tulisan cadangan. Karena gini loh, siapa tahu misalkan Anda mau update setiap hari ya, tanggal ini misalkan tanggal 12 Anda bisa update ya, tanggal 13 Anda nggak bisa. Kalau Anda tidak memiliki stok tulisan, maka lewat itu, sayang sekali. Nah makanya kalau misalkan Anda punya waktu kosong, buat cadangan, nulis apalah yang ada di kepala Anda, tulis aja buat cadangan. Nanti kemudian buat draft. Bahkan kami sendiri itu sudah punya draft. Ini kan draft ya, untuk besok ya. Ini kan hari ini tanggal 12 ya. Nah kami ini sudah publikasi tanggal 12. Nah ini bisa kami publikasi untuk besok. Jadi kami punya draft ini. Jadi tidak khawatir kalau misalkan besok kami ada agenda kemudian kami tidak update, karena kami punya cadangan konten. Nah yang berikutnya adalah kalau punya uang beli artikel. Saya udah pernah menyampaikan ya, kunci sukses di dunia blogging salah satunya adalah berani investasi. Salah satunya beli artikel. Artikel itu biayanya 30.000 atau 50.000. Rata-rata sekian lah satu artikel itu. Kalau Anda bingung bisa tanyakan kami di mana belinya.
Biasanya kami di Fastwork itu banyak teman-teman yang bisa membuat artikel. Nah, kami memang kadang-kadang ya beli, contoh misalkan tema-tema yang mudah di website kami yang satunya itu 50% kami artikelnya itu membeli. Setiap hari kita bisa update konten-konten tersebut. Nah, ini apakah Anda misalkan kok sayang banget ya itu pilihan Anda. Kalau kami menginvestasikan uang jajan lah istilahnya untuk artikel di website. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cara postingnya dijadwalkan. Cara posting dijadwalkan itu seperti ini ya. Ini kan kalau kita misalkan mau publikasi, ini kan immediately. Anda bisa membuatnya dengan jadwalkan besok misalkan tanggal 14, 13 misalkan. Nanti jadinya schedule. Nah, ini schedule. Nah, seperti itu. Bisa aja ya, terserah Anda. Jadi bisa membuat immediately, bisa buat schedule. Tapi kalau saran kami, kalau misalkan Anda sedang sibuk, kelupaan, ya dibuat schedule aja. Apalagi kalau seminggu sekali Anda memiliki jadwal update, 1-2 hari Anda buat 4 artikel, kemudian di schedule kan setiap minggu selalu update. Jadi seperti itu ya pengalaman kami, agar kemudian Anda di website itu kelihatan konsisten. Karena gini loh, kalau Anda konsisten, kadang-kadang itu website Anda sudah ditunggu oleh pembaca setia keesokan harinya. Nah, itu penting menjadi perhatian. Mungkin ini ya dari kami yang bisa disampaikan tentang pengalaman kami bagaimana bisa konsisten update konten di website, sehingga kemudian membuat kualitas website kita lebih bagus, pengunjung kita semakin banyak, dan kemudian menjadikan website kita di mata mesin pencari semakin terpercaya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda menanyakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.